Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk pada ibadah kita Minggu Advent pertama pada tanggal 29 November 2020. Marilah kita bersaat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 28 ayat yang pertama hingga kedua. Berkumpul semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta tenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Amin. Saudara, marilah kita mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kembali bersaat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, mengakui dosa kita di hadapan Allah. Kita bersaat teduh. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Marilah kita bersama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 232. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah.
Tibalah kita pada pembacaan bersahut-sahutan kita yang diambil dari Mazmur 80 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, ditambah dengan ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Mazmur 80 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, ditambah ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Jika sudah menemukannya, kita memulai di dalam nama Yesus Kristus. Doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asap, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala, sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan, tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Kiranya tanganmu melindungi Ayat 17. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Kita bersama, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di muka bumi ini mengakukan iman percayanya, hari ini juga kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mulai. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel bagi kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama dimulai dari ayat 3 hingga ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu,
atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menaruhnya di dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi, kita akan masuk kepada warta jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, warta jemaat bagi kita pada minggu ini, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Ada 4 topik doa syafaat yang menjadi beban doa kita di gereja ini, bahkan di dalam doa-doa pribadi kita. Yang ketiga, napiri diantar ke rumah hanya kepada yang lansia dan yang sakit. Yang keempat, kantong merah adalah untuk persembahan dana Natal. Yang kelima, pelajar CD masuk setiap hari Sabtu pukul 15 hingga 17 WIB di gereja. Yang keenam, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan di dalam keseharian kita. Yang ketujuh, Natal akan kita laksanakan di gereja kita ini, dan jadwal Natal terlampir di napiri kita tanggal 21 hingga tanggal 23 Desember 2020. Ini adalah Natal dari setiap sektor. Nanti pembagian sektor-sektornya akan diwartakan di napiri kita. Tanggal 24 Desember 2020, Natal untuk seluruh pelayan. Tanggal 25 Desember 2020, kita akan mengadakan ibadah raya dengan mengikutinya seperti ibadah minggu yang dilakukan dalam 3 gelombang. Dan dalam pelaksanaan setiap Natal yang kita lakukan, dihimbau untuk tetap memenuhi protokol kesehatan dalam keamanan beribadah. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan membawa tas yang besar, anak-anak di bawah 6 tahun ke bawah, bahkan juga lansia yang sakit. Yang berikut, daftar yang berulang tahun dari tanggal 23 November hingga minggu ini 29 November, ada 10 nama. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Jadwal ibadah dan petugas ibadah untuk tanggal 6 Desember 2020, gelombang pertama, kedua, dan ketiga bisa kita lihat di napiri kita. Dan pada gelombang pukul 10 kita akan beribadah bersama dengan Bapak Bishop yang akan menyampaikan firman Tuhan. Info keuangan, persembahan di gereja terlampir, persembahan di rumah-rumah juga terlampir, persembahan untuk dana Natal juga terlampir. Persembahan pernikahan Siska Romauli Simanjuntak dengan Firman Surantakaban juga terlampir. Yang berikut persembahan amplop dana Natal pada tanggal 22 November 2020. Ada 29 nama yang sudah menyerahkannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Tuhan kiranya memberkati.
Dana sosial duka cita juga dari setiap komsel sudah masuk, tapi belum lengkap. Kami mengharap untuk setiap jemaat menyerahkannya kepada ketua komsel masing-masing. Yang berikut ada yang memberikan persembahan persepuluhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu dan cinta kasih Tuhan selalu menaungi keluarga Bapak Ibu. Ucapan syukur, kita menerima ucapan syukur dari keluarga mempelai wanita, keluarga MC Manjuntak almarhum Ibu Boru Panjaitan, dan juga keluarga mempelai pria, keluarga Bapak Kakaban almarhum dan Ibu Boru Tarigan, atas berkat Tuhan acara pernikahan putri dan anak mereka Siska dan juga Firman pada tanggal 27 November 2020 berjalan dengan baik. Yang kedua dari keluarga P. Hutajulu Boruna Pitupulu, karena anak mereka Novia Rotua Hutajulu berulang tahun pada tanggal 22 November 2020 dan telah mendapat pekerjaan di Jepang. Kiranya Tuhan memberkati. Dari keluarga Esyagian almarhum Ibu Boru Sitorus, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Dari keluarga Esyani Parboru Sinaga, karena seluruh keluarga juga di dalam keadaan sehat. Dari keluarga En Manurung Ibu Boru Manik, ini ralat dari Napiri minggu yang lalu, yang seharusnya ke pembangunan, tapi dibuat ke gereja. Yang keenam dari Tri Handayani Boru Panjaitan, karena seluruh keluarganya dan dia di perantauan juga sehat-sehat. Dari keluarga R Panjaitan Boru Silalahi, mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan adiknya Rosmita Boru Silalahi dan Gianes Simbolon. Tuhan memberkati. Dari keluarga Nyonya Butar-Butar Boru Nenggolan, karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Dari keluarga Hapak Pahan Boru Hutapea, karena Bapak Hapak Pahan berulang tahun yang ke-45. Mohon doa agar diberi panjang umur dan kesehatan. Dari keluarga T. Sirait Boru Panjaitan, karena berkat Tuhan telah lahir cucu laki-laki mereka di perantauan. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat bagi kita hari ini. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena berkat-Mu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kami. Selayaknya lah kami Tuhan mensyukurinya, dan biarlah ucapan syukur kami itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah minggu dalam masa Advent yang pertama. Biarlah cinta kasih dan roh Allah tetap tinggal di dalam hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh merasakan tuntunan dan cinta-Mu Tuhan ketika kami melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami, sehingga kami boleh tetap menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada firman-Mu. Biarlah firman yang hidup itu menjadi kekuatan dan pegangan di dalam hidup kami, sehingga nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan jika hari ini di dalam ibadah ini kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai dan menuntun mereka memiliki roh takut akan Tuhan, dan biarlah pelayanan yang mereka lakukan hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan. Biarlah pergumulan mereka itu Tuhan membuat mereka semakin mendekatkan diri kepadamu. Ada yang bergumul karena keluarganya, suami, anak-anaknya, bahkan juga Tuhan perekonomian dan kesehatan mereka.
Oleh sebab itu biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk menolong mereka dan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap pergumulan itu Tuhan, mereka menemukan jalan keluar di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami menyebutkan nama mereka, Ibu Boru Sihombing, Natania, Bapak Sinambela, Mama Tara, Inang Boru Manurung, Immanuel, Victor Huta Barat, dan juga Bapak Simanung Kalit. Tuhan, dalam proses pemulihan mereka, kami percaya pertolongan-Mu. Engkau akan menjamah tubuh mereka, sehingga mereka menjadi sembuh dan boleh datang beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau adalah tabib yang agung, yang bisa memberikan mereka kesembuhan jasmani dan rohani. Hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk perayaan-perayaan Natal yang kami rancangkan di dalam gereja-Mu. Bahkan juga Tuhan di dunia ini seluruh umat-Mu yang percaya menantikan pertolongan-Mu, keamanan dan kenyamanan di dalam mengikuti perayaan-perayaan Natal. Biarlah kami merasakan Engkau hadir bersama kami, menolong bahkan menemani kami di saat kekhawatiran ada di tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap acara Natal yang dirancangkan boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk penanganan virus corona ini. Kami percaya Engkau memberikan hikmat dan roh ketaatan kepada setiap umat-Mu, sehingga dengan ketaatan itu Tuhan, maka akan berakhirlah penyebaran virus corona ini. Kami berdoa pada hari ini juga untuk mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah dalam usia yang bertambah, hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu tinggal di dalam hidup mereka, sehingga usia yang bertambah ini Tuhan boleh diisi dengan takut akan Tuhan, sehingga hidup yang ada dalam kehidupan mereka menjadi bermakna. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur jika jemaat-Mu boleh mengumpulkan persembahan ke mezbah-Mu, baik itu persembahan di gereja maupun di rumah, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh dipergunakan di dalam gereja-Mu guna pelayanan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa membawakan saudara-saudara kami. Mereka bersyukur karena pertolongan-Mu. Ada yang bersyukur oleh karena pemberkatan nikah putra dan putri mereka. Ada yang bersyukur karena berulang tahun dan mendapatkan pekerjaan. Ada yang bersyukur oleh karena kesehatan di dalam keluarga mereka masing-masing. Ada juga yang bersyukur Tuhan oleh karena kelahiran cucu mereka. Biarlah ucapan syukur itu boleh naik ke hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat sukacita bagi kehidupan mereka. Tuhan, hari ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang terulur mempersembahkannya kepadamu, menjadi persembahan yang hidup yang boleh dipergunakan di dalam gereja-Mu. Firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah roh hikmat dan kebijaksanaan Engkau menaruhkan firman-Mu dalam bibir, pikiran dan hati hamba-Mu, sehingga firman itu boleh dipercakapkan, disampaikan kepada setiap orang. Firman kebenaran yang hidup, menyentuh dan membangun serta menghiburkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, harapan kami yang kami serahkan kepadamu, dan anak-anak kami juga yang akan menghadapi ujian di dalam minggu ini ke depan. Biarlah pertolongan-Mu menyertai mereka, sehingga mereka bersuka cita dengan hasil yang mereka dapatkan. Di dalam nama Yesus yang kudus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayat persembahan bagi kita hari ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Kita menyerahkan persembahan kita dengan bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 214. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, berdoa selalu pada Tuhanmu. Tolonglah yang sakit, bantu yang lemah, lupakan yang lain, cari berkatnya. Gunakanlah waktu dengan Tuhanmu, meski semua lalu, pandanglah Tuhan. Pakailah waktumu bersama Tuhan, tunjukkan hidupmu dan muliakannya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat segala penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang memberkati hati dan pemikiran kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam kitab Markus 13 ayat 24 sampai 37. Markus 13 ayat 24 sampai 37, saya akan membacakannya buat kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian,
yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini, dalam minggu ini kita masuk dalam Advent yang pertama, penantian, minggu penantian. Di dalam masa Advent yang pertama ini, kita diajak untuk merenungkan hal apa yang harus kita perbuat di masa penantian ini. Kita diajak untuk merenungkan sesuatu hal yang baik di masa-masa seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menantikan sesuatu hal, menantikan kedatangan anak manusia. Kalau kita lihat pada saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seseorang ataupun seorang pejabat datang ke suatu daerah, baik itu pejabat tinggi, baik itu bupati, gubernur, bahkan seorang presiden sekalipun datang, dalam menantikan orang tersebut, dalam menantikan orang penting tersebut, segala sesuatu yang diperlukan dipersiapkan dengan baik. Jalan-jalan dibersihkan, bahkan keselamatan seorang pemimpin tadi benar-benar menjadi tanggung jawab. Mereka bersiap-siap ketika seorang pemimpin datang ke tempat tersebut. Ada persiapan yang mereka lakukan. Ketika orang yang paling tertinggi seorang pejabat datang, ya, biasa kita melihat segala sesuatunya dipersiapkan dengan baiknya. Lalu kemudian bagaimana dengan kita selaku orang percaya? Ketika kita di masa seperti ini, di masa penantian ini, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, ya, untuk menyambut kedatangan anak manusia? Kita diajak untuk merenungkan di dalam masa penantian ini. Bagaimana kehidupan kita? Hal apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat di dalam pembacaan kita pada saat ini, di ayat yang ke-24, bagaimana dikatakan matahari akan menjadi gelap, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini merupakan tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita. Kita tahu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat membutuhkan yang namanya matahari. Kita sangat membutuhkan yang namanya bulan. Baik kehidupan manusia, bahkan kehidupan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Tetapi ketika semuanya ini sudah terjadi, ya, matahari tidak bersinar lagi. Bukankah ini sebuah tanda-tanda bagi kita orang percaya? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika semuanya ini sudah terjadi, maka yang ada adalah gelap gulita. Seperti dalam pembacaan kitab Kejadian, semuanya akan menjadi gelap. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan, aktivitas. Bahkan untuk berjalan sekalipun sulit bagi kita melakukannya.
Tapi pada saat ini kita melihat bagaimana ketika gelap gulita, Dia akan datang dengan sinar kemuliaan. Ada sinar yang menjadi penerang ketika terjadi gelap gulita. Ada sinar yang menjadi titik fokus utama kita untuk menerangi kehidupan kita. Sinar ini yang menjadi fokus kita pada saat ini. Ketika terjadi kegelapan, harus ada sebuah sinar yang menerangi, yaitu sinar kemuliaan. Ketika terjadi semua, kita akan fokus untuk melihat. Fokus kita tertuju hanya kepada Dia. Hanya ada satu sinar kemuliaan, hanya ada satu fokus utama hidup kita. Inilah yang kita lambangkan pada saat ini. Pada Advent yang pertama ini, ketika kita memasang satu lilin, inilah sinar kemuliaan tersebut. Inilah yang menjadi penerang. Jemaat Tuhan yang diberkati, kalau kita lihat pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan, jelas dikatakan bagaimana tidak seorang pun tahu tentang hari itu. Hanya Bapa yang di sorga yang tahu tentang hari tersebut. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada saat ini, ketika kita tidak mengetahui tentang sesuatu hal akan peristiwa terjadi, seharusnya kita sedang mempersiapkan diri kita. Kita harus memiliki rasa kewaspadaan. Makanya dikatakan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Kita diajak untuk perenungan sesuatu hal apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini. Bapak Ibu terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita masih diberikan waktu untuk melakukan segala sesuatunya yang baik. Biarlah ketika waktu yang masih kita dapatkan pada saat ini, kita pergunakan dengan baik. Kita pergunakan untuk melakukan segala sesuatu yang menghasilkan buah yang baik juga. Mungkin kita pernah mendengar bahkan melihat di siaran televisi yang sangat terkenal yang dikatakan oleh seorang dengan istilah Bang Nabi. Dia selalu mengatakan waspadalah. Ini juga yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita. Waspadalah dan berhati-hatilah ketika masa-masa seperti ini. Ketika kita masa-masa di dalam penantian ini. Jangan ada ketakutan dalam diri kita tentang hari itu. Tetapi bagaimana kita ketika masih diberikan waktu pada saat ini, kita pergunakan dengan baik. Jangan kita berpikir ada ketakutan, ada keraguan. Ketika kita sudah melakukan sesuatu hal yang baik, ketika waktunya sudah datang, kita sudah siap. Kita tidak didapati sedang tertidur. Kita sudah benar-benar siap untuk kedatangan Anak Manusia. Pada saat ini kita melihat bagaimana yang dinamakan adalah jangan didapati kita sedang tertidur. Yang tertidur yang dimaksud sini adalah tentang kepercayaan iman kita. Jangan kita menjadi seorang Kristen tetapi belum seperti yang dikehendaki. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita diajak untuk berjaga-jaga dan berdoalah. Di dalam masa-masa seperti ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah mau memberikan kepada kita peringatan.
Jangan sampai seperti yang dikatakan di ayat 24 dan ke-25 tersebut. Biarlah ketika kita benar-benar menjadi orang percaya, titik fokus kita hanya kepada satu saja. Sehingga dikatakan ya, semuanya akan berlalu, tetapi perkataanku akan tetap. Ya. Firman Allah akan tetap. Ya. Segala sesuatunya ini akan berlalu. Ya. Tapi perkataanku, firman Tuhan, firman Allah akan tetap tinggal. Ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita benar-benar melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita di masa-masa seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam masa-masa seperti ini terkadang kita masih belum melihat apa yang menjadi tujuan kita. Kita belum mau introspeksi diri kita tentang keimanan kita, tentang kepercayaan kita. Masih tertidur iman kita. Kita masih mengatakan masih ada hari esok, lusa dan seterusnya. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bagaimana perumpamaan sama seperti seorang Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya. Jangan sampai ketika tuannya pulang, hamba-hambanya didapati sedang tertidur. Tetapi biarlah mereka tetap siap siaga. Orang yang bertanggung jawab, orang yang benar-benar melakukan pekerjaannya. Sekalipun tuannya tidak tahu kapan pulangnya, baik itu malam, bahkan dini hari, bahkan mungkin pagi-pagi benar. Dia harus siap siaga menantikan tuannya pulang. Kita juga harus bersedia siap siaga yang menjadi ketika waktunya datang kita benar-benar sudah siap. Kita benar-benar sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Jangan didapati kita sedang tertidur keimanan dan kepercayaan kita. Ini yang mau menjadi pergumulan kita pada saat ini. Kita semua tidak tahu kapan waktunya akan datang. Biarlah pada saat ini kita mari bersama-sama bergegas, bersiap-siap. Orang yang memiliki kesiapan, bahkan orang yang bersedia menantikan, dia adalah orang yang bertanggung jawab, menantikan sampai kapanpun tuannya datang. Dia tidak peduli kapan waktunya, yang penting dia siap siaga. Orang yang berintegritas, orang yang bertanggung jawab menjalankan perintah tuannya. Orang yang benar-benar ketika diberikan sebuah tanggung jawab, ketika diberikan suatu perintah, dia menjalankan perintah tersebut. Dia benar-benar menunggu kedatangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari seperti yang saya katakan tadi, bagaimana ketika seorang datang pejabat, kita sepertinya melihat orang-orang mempersiapkannya dengan baik. Segala sesuatunya diatur. Pengamanan benar-benar dititik beratkan supaya pejabat yang datang merasa dihargai, merasa senang. Kepada seorang pemimpin pada saat itu kita melihat, tetapi kenapa kita belum mampu, belum mau memberikan diri kita seperti itu, bersedia, siap untuk menantikan kedatangan anak Allah. Kita belum mau menjadi seorang orang percaya yang benar-benar
mempergunakan waktu yang masih kita nikmati saat ini, waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk melakukan yang baik. Kita masih mempergunakan waktu ini hanya untuk kehidupan kita. Kita masih mempergunakan waktu ini untuk sesuatu hal yang tidak ada kegunaannya, tidak ada manfaatnya bagi iman dan kepercayaan kita. Kita masih beranggapan masih bisa melakukannya nanti, esok, dan seterusnya. Tetapi ketika kita masih diberikan waktu sampai saat ini, mari kita menjadi perenungan. Mari kita coba renungkan kesempatan ini di masa penantian ini. Apa yang harus kita perbuat? Hal apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Hal apa yang bisa benar-benar meyakinkan dan menambah kepercayaan iman kita? Ketika masih diberikan kesempatan, ya, kita tahu bagaimana ya, kesempatan kita hanya datang satu kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini di masa Advent yang pertama ini menjadi perenungan bagi kita. Kita diajak benar-benar bukan hanya sebatas ya, rutinitas ataupun sesuatu hal yang biasa saja. Kita diajak merenungkan kembali di dalam masa-masa seperti ini. Merenungkan apa yang bisa kita perbuat, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar siap didapati sedang tidak tertidur, tetapi kita benar-benar menantikan kedatangan Anak Manusia. Biarlah ketika kita sedang menunggu, di dalam fase menunggu ini, kita benar-benar menjadi seorang yang bertanggung jawab. Ya, kita melakukan kebaikan dan menghasilkan buah yang manis, buah yang bisa dinikmati semua orang, sehingga semua orang juga bisa melihat yang terbaik ada dalam diri kita, bahwa kita benar-benar sedang melakukan yang terbaik untuk dalam masa penantian ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan buat segala penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Bapa, buat kehidupan kami sepanjang satu hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila doa dan permohonan kami dalam nama Putra-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nyanyian nomor 4, ayat yang pertama sampai yang kedua. Dari surga mulia ia kembali, suara dan lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, kan berjumpa Dia di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siap dan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari malam gelap ke fajar yang terang, Ia kan datang dalam terangnya. Bangunlah umatnya, angkat pentina, segera kabarkan Injilnya. Mulia Kristus
dengan ketaatan dan kesetiaan menyambut kedatangan Tuhan. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memberkati dan melindungimu dari saat ini, besok, hingga Maranatha. Amin. Amin, amin, amin. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.